wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Nurul Muttaqin yang sedang beriktikaf di dalam masjid, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya di hari ke-16 masih banyak mendapatkan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah, nikmat kesempatan untuk melanjutkan amaliyah ibadah kita, sholat fardu subuh berjamaah, pelaksanaan puasa fardu Ramadan, dan kegiatan-kegiatan lain semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ikhtiar yang kita lakukan sampai pada detik ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbula, amal baik yang diterima oleh Allah, saged barokai kita, keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, sehubungan dengan apa yang kita lakukan di dunia ini, kita patut untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah, dan yang utama dari nikmat tersebut adalah nikmat diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan ini merupakan satu kunci. Ketika kita melakukan amalan-amalan ibadah, maka peluang kita untuk diterima ibadah kita dan mendapatkan balasan yang baik saking Gusti Allah niki sangat besar. Dalam banyak hal diterangkan tentang Al-Quran, orang-orang yang tidak memiliki iman, tentang Quran surat Al-Maidah dijelaskan bahwasannya orang-orang kafir sekalipun mereka memiliki apapun yang ada di dunia ini, yang mereka gunakan untuk menyelamatkan diri mereka dari adabnya Allah di hari kiamat, kata Allah, ma tukub bila minhum. Begitu juga orang-orang yang tampaknya iman tetapi menyimpan kekufuran di dalam, atau yang kita kenal dengan istilah munafik. Kalau orang kafir niki jelas artinya mereka ingkar terhadap Allah dohir batin, tampak luar, dalamnya juga kafir. Tapi munafik niki berat, luarnya beriman tetapi dalamnya ingkar terhadap Allah. Karena itu mari kita sama-sama mengharap saestu-estu dumateng Gusti Allah agar Allah menghindarkan kita semuanya dari perilaku munafik. Seandainya masih ada sisi kemunafikan dalam diri kita semuanya, semoga sebelum ajal menjemput kita semuanya Allah membersihkannya semua dari kita. Karena seperti halnya di surat Al-Maidah tadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa'adallahu'l munafiqina wal munafiqat wal kuffara naro jahannam. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagi orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, wal kuffara. Di ayatnya digandeng antara munafik dengan orang-orang kafir, dijanjikan naro jahannam, dijanjikan neraka jahanam. Dan dalam ayat lain Quran surat At-Taubah, Allah menyampaikan orang-orang yang munafik, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, orang-orang munafik, seandainya mereka meninfakkan hartanya, apakah itu bersedekah atau untuk apapun, baik tau'an wa karhan, apakah secara sukarela ataupun terpaksa mengeluarkannya, kata Allah, la yataqabbala minhum, tidak akan diterima oleh Allah, sama seperti orang-orang kafir. Karena itu keimanan niki sangat penting, zahiron wa batinan, dan tidak ada yang bisa menjaga keimanan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu layak bagi kita untuk selalu memohon kepada Allah agar diberi ketetapan iman. Juga kita sama-sama berusaha agar jangan sampai kita melakukan perilaku-perilaku yang sekiranya bisa menghilangkan iman itu dari dalam diri kita. Nopo niku antara lain, ya, antara lain dan kitab Nasaihul Ibad di bab Usyari, bab yang menjelaskan tentang 10 hal. Ada satu hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir.
Bisa dicek juga di kitab Jami'us Shaghir. Kata Rasulullah, asyratun hum kuffarun billahil azim wa yadunnuna annahumul mu'minun. Ada 10 karakter, ada 10 golongan yang mereka sebenarnya sudah kafir terhadap Allah, tetapi mereka menyangka kalau dirinya masih mukmin. Ini diberitahukan oleh Rasulullah kepada kita semuanya agar kita menghindarinya. Ya. Ada 10 golongan, paling tidak boten kalau jelasaken sedoso. Melihat waktu yang singkat, paling tidak mungkin yang berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan di hari-hari ini sampai nanti hari raya. Salah satunya adalah mani'uz zakah, orang yang menahan untuk memberikan zakat. Apakah itu zakat mal atau zakat tijaro, termasuk zakat fitrah. Wah, tidak mungkin kalau orang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Iya, tetapi bisa saja orang itu tidak melaksanakan zakat fitrah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu dengan memberi makanan yang tidak layak, tidak seperti yang biasa dimakan, atau kadar takarannya dikurangi, atau apapun itu yang sekiranya tidak menjadikan zakat itu sah. Karena itu penting bagi diri kita semuanya sehubungan dengan masalah zakat fitrah, kita belajar. Karena fungsi zakat fitrah itu adalah membersihkan diri kita dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Mungkin siam kita wonten sing bermasalah, mungkin taraweh kita atau tadarus Quran kita ada yang bermasalah. Dengan zakat fitrah itu maka Allah akan membersihkan semuanya. Lah kalau zakat fitrahnya mboten bener, khawatir sing damel bersih ini mboten bener, ya napa bisa bersih kegiatan kita di bulan Ramadan. Maka berikan zakat fitrah yang terbaik sesuai dengan tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selain orang yang menahan zakat, sebagai disebutkan oleh Rasulullah, mereka ini telah kafir terhadap Allah, atau dalam bahasa lain murtad. Naudzubillah min dzalik. Dan mereka menyangka dirinya masih beriman. Ada lagi yang tidak kalah penting, yang sangat memprihatinkan kita selaku umat Islam adalah perilaku ad-dayyuth. Ya, yang nomor 3 kata Rasulullah, kalau secara berurutan dalam hadis tersebut, nomor 1 orang yang membunuh sesama muslim atau kafir dhimmi bighairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Yang kedua as-sahir, orang yang mensihir saudaranya, mensihir orang lain, termasuk dalam hal ini santet. Yang ketiga ad-dayyuth kata Rasulullah. Siapa itu ad-dayyuth? Yaitu laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya, laki-laki yang tidak peduli keluarga perempuannya, apakah istrinya, anaknya, saudari perempuannya melakukan fahisyah, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Laki-laki yang tidak peduli keluarganya pihak perempuan, keluarga yang perempuan menampakkan aurat di hadapan orang lain. Laki-laki yang tidak cemburu ketika saudaranya, ketika istrinya atau anak perempuannya berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini Masya Allah Pak, sangat-sangat memprihatinkan sekarang. Mohon maaf, terkadang kita bangga dengan anak kita, bangga dengan istri kita bahkan, atau saudari perempuan kita, hanya gara-gara aplikasi di HP mereka menampakkan aurat, joget-joget di hadapan orang lain, diupload. Kita biarkan itu, kita menganggap kemajuan zaman. Itulah ad-dayyuth. Rasulullah mengancam ad-dayyuth, mereka tidak akan masuk surga, mereka akan masuk neraka, dan mereka tidak mencium bau neraka. Banyak hadis yang menerangkan tentang itu, riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Asakir, banyak keterangan hadis tentang dayyuth. Karena itu mari kita sama-sama berusaha menjaga perempuan-perempuan keluarga kita, istri kita, anak kita, saudari perempuan kita. Jangan biarkan mereka menampakkan auratnya. Jangan sampai mereka berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jangan mudah memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke rumah kita. Terkadang ketika saya menyampaikan seperti ini, ada yang membantah. Oh, sanes ustadku sebelum yang awam. Ngapunten nggih, syariat tidak hanya untuk ustadz.
syariat untuk orang Islam. Lho ten Arab wajar kok ngoten. Syariat tidak hanya untuk orang Arab, syariat untuk seluruh dunia. Ini harus diperhatikan. Jangan kita kemudian meremehkan hal ini. Kita biarkan keluarga kita, tidak ada cemburu sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Apa yang sudah terjadi, mari kita tobati. Kita tobat, jangan sampai kita menjadi ad-dayyus. Contohnya seperti apa? Seperti apa? Mohon maaf, tahadus binikmah, menceritakan nikmatnya Allah dalam mendidik keluarga kita. Allah SWT menyampaikan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Saya sampaikan kepada istri saya dalam mendidik istri saya. Dek, jangan masukkan, jangan biarkan siapapun laki-laki yang bukan mahram. Bukan mahram artinya apa? Laki-laki yang halal untuk dinikah. Mahram kan haram dinikah, keluarga kandung, ya, dan lain-lain. Jangan biarkan siapapun laki-laki yang bukan mahram masuk ke rumah kita ketika saya tidak ada di rumah, siapapun itu. Sampai saya katakan bahkan keluarga kandung saya, Gus Ali, Gus Afak mau masuk, kalau di rumah saya tidak ada saya, tolak. Karena itu haram. Mereka halal untuk engkau nikahi. Ya, karena itu tolak. Kalau engkau membiarkan, wahai istriku, kalau engkau biarkan sampai saudara kandung saya masuk ke rumah saya dan saya tidak ada di rumah, engkau telah menjadikan suamimu menjadi seorang yang dayus. Engkau telah menjerumuskan suamimu menuju neraka. Engkau biarkan suamimu tidak mencium bau surga. Karena itu para jamaah rahimakumullah, sekali lagi monggolah kita saling mengingatkan, saling mendoakan, ya. Dan kita jaga keluarga kita dari perilaku-perilaku yang sekiranya bisa mendatangkan murka Allah dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap Allah, ingkar terhadap ketentuan Allah, wa yadunnuna kata Rasulullah. Mereka menyangka kalau dirinya masih mukmin. Niki sangat-sangat memprihatinkan, khususnya kita yang di Indonesia niki. Ya, kasihan kadang-kadang. Sekalipun itu siapapun sudah, siapapun. Dan sedikit contoh latihan kita nggih. Kalau sekali lagi kalau tahadus binikmah mboten niat nyombongaken, mboten ngelatih. Kalau contoh akan ngeten. Ketika saya minta diantarkan keluar dengan istri saya minta mudik. Oh mboten bareng mudik sakniki, pulang kampung dan kauman. Kalau ingin nyun Mas terno Mas nang ayah kangen nambe ayah mbek ibu. Oh iya. Saya biasanya diantarkan naik mobil sama anak pondok yang nyopir. Dari awal istri saya sudah paham. Ketika mobil sudah siap, istri saya tidak mau masuk mobil dahuluan sebelum saya masuk. Dulu awal-awal masih belum ngerti. Ketika dia masuk saya tegur, "Nduk, jangan mlebu mobil dhisik. Di mobil ono arek pondok tok. Bukan mahram. Kalau saya belum masuk, kamu masuk, berarti kamu berduaan di mobil." Ketat Pak, urusan ini ketat bro. Karena saya merasa kalau dari yang sepele saya biarkan, maka ke depan pun akan seperti itu. Jadi harus kita perhatikan betul, jangan sampai istri kita, anak kita, saudari perempuan kita berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram dan tidak ada kecemburuan sama sekali dari diri kita. Kalau ini kita lakukan, bahaya terhadap keimanan kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini percuma. Dalam bahasa Quran surat Al-Kahfi, habitat a'maluhu, sia-sia amal perbuatannya, tidak ada nilainya sama sekali. Karena mereka menyangka mereka berbuat baik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ya, dalam bahasa surat Al-Kahfi ayat 103 dan seterusnya. Ya, itu berhubungan dengan ad-dayyus dan yang lain-lain. Oleh karena itu sekali lagi monggo kita saestu-estu latihan berusaha menjadi sosok yang lebih baik dan selalu memohon kepada Allah. Wallahu khairun hafidhon wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga dan Allah Zat yang maha welas. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku sudah berusaha menjaga keluargaku dengan baik, maka jagalah juga keluargaku ketika tidak ada. Dengan kita menjaga syariat Allah, insya Allah Allah pun akan menjaga kita dan keluarga kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi sosok yang lebih baik, menjadi orang-orang yang berusaha selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, mencari ridhanya Allah
mengharap syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterima dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita selama ini diampuni oleh Allah. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya, memberikan taufik, hidayah, memberikan umur, ilmu, rizki yang barokah, sewaktu-waktu kembali kepada Allah tetap dalam lindungan Allah dalam kondisi iman Islam husnul khatimah. Ala hadin niyah wala kulli niyatin shalihah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa ta'limana wa ta'allumana wa tadarruana wa takhashu'ana wa jami'a ahwalina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hjub lana basyariyati masyayikhina wa adhir lana khususiyatihim. Allahumma hjub lana basyariyati jami'in nas wa adhir lana khususiyatihim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.